Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sholat adalah tiang agama. Nah, orang Islam itu wajib menjalankan sholat, yaitu sholat fardu. Yang namanya fardu hukumnya adalah wajib dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan nanti akan mendapatkan dosa. Nah, orang Islam diperintahkan Allah dalam satu hari itu melakukan 5 kali sholat fardu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Total rakaat dari kelima sholat fardu tersebut adalah 17 rakaat. Allah memerintahkan ketika sholat orang Islam itu wajib berdiri bagi yang mampu. Nah, apabila ia tidak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Apabila ia tidak sanggup untuk duduk, mungkin dia tidak bisa berdiri karena tulang kakinya patah, maka dia boleh duduk. Terus apabila tidak bisa duduk, mungkin karena tulang kakinya patah, terus dianya bisulan, itu maka boleh berbaring dengan menghadap ke sebelah kanan, ke sebelah kiblat. Apabila tidak bisa berbaring, mungkin karena badannya stroke, maka boleh terlentang. Apabila tidak bisa terlentang, mungkin karena stroke semua badannya, maka boleh dengan hanya membaca bacaannya saja. Apabila mungkin stroke-nya sampai mulut, tidak bisa mengeluarkan kata-kata, maka boleh dengan kedipan mata. Nah, apabila ia tidak bisa berdiri, duduk, terlentang hadap kanan, terus terlentang, terus bersuara tidak bisa berkedip mata, nah berarti itu orangnya sudah meninggal. Nah, dari ketentuan tersebut yang kita bisa ambil adalah berarti sholat itu hukumnya sangat wajib sampai tidak boleh ditinggalkan. Terus pernah ada pepatah yang bilang gini, sholat adalah tiang agama. Apa sih maksudnya dari sholat adalah tiang agama? Saya berikan gambarannya sedikit tentang maksud dari sholat adalah tiang agama. Nah, di sini saya ada pulpen. Diibaratkan pulpen ini adalah tiang agama. Orang Islam itu punya rukun Islam. Rukun Islamnya orang Islam ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Nah, ini ada tiang agama, kita pegang tuh pakai rukun Islam tadi. Kemudian rukun Islam yang kelima tadi kan adalah haji. Nah, orang Islam itu boleh meninggalkan haji kalau dia belum mampu. Coba kan misal ya, kita ini tiang agama kita, terus ini rukun Islam kita. Nah, ketika kita belum mampu untuk melakukan haji, mungkin belum ada dananya, atau mungkin belum dipanggil sama Allah, kita lepaskan nih rukun Islam yang kelima karena kita belum mampu. Seret. Nah, rukun Islam yang kelima sudah lepaskan haji. Terus tiang agamanya masih aman nih, masih kokoh, masih berdiri. Terus kita lepaskan nih rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat itu adalah puasa. Nah, puasa itu juga dilaksanakan untuk orang yang mampu. Kalau kita sakit itu boleh meninggalkan puasa, tetapi besok harus diqodho. Terus untuk orang-orang yang sudah jompo itu juga boleh tidak melakukan puasa, tetapi besok harus membayar fidyah. Nah, berarti rukun Islam yang keempat ini boleh ditinggalkan dengan syarat tertentu. Kita lepaskan juga nih, misal kita lagi sakit, kita nggak bisa puasa, terus kita lepasin, seret. Nah, tiang agamanya itu masih aman, kan masih aman, masih berdiri. Nah, terus kita coba nih rukun Islam yang ketiga. Tadi rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat itu juga berlaku untuk orang yang mampu. Kalau dianya fakir, miskin, kaum duafa, itu tidak wajib untuk melakukan zakat. Misal ya, kita itu seorang fakir atau seorang yang miskin, maka kita tidak melakukan puasa, tidak melakukan zakat nih, kita lepasin juga, seret. Nah, ternyata tiang agamanya masih aman ketika 3 rukun Islam itu dilepas. Tapi ketika kita dengan sengaja meninggalkan sholat, mungkin karena mungkin karena kita nunggu nanti sholatnya sudah azan, kita mikirnya nanti dulu lah sholatnya. Atau ketika kita sakit, demam,
kita mikirnya sholatnya besoklah saya kodoni. Tapi yang terjadi adalah ketika sholatnya kita tinggalkan, maka tiang agamanya itu akan runtuh. Nah kan, tiang agamanya runtuh. Nah itulah yang dimaksud sholat adalah tiang agama. Jadi mau kita sakit, mau kita nggak ada waktu, itu tetap harus sholat. Nggak mungkin namanya orang kok nggak ada waktu, itu nggak mungkin. Kita itu diberikan waktu 24 jam sehari, masa iya buat sholat paling hanya 5 menit nggak ada waktu, itu nggak mungkin. Nah terus sholat itu nggak boleh ditinggal-tinggal. Kenapa? Soalnya kita itu nggak tahu umur kita sampai kapan. Bisa jadi sekarang kita masih hai, tiba-tiba 1 menit kemudian kita dipanggil tuh sama Allah, dicabut nyawanya. Nah malaikat pencabut nyawa itu adalah malaikat Israil. Perlu diketahui kalau malaikat Israil itu datang kepada manusia tidak hanya ketika akan mencabut nyawa, tapi malaikat Israil itu datang kepada manusia dalam 1 hari itu mencapai 70 kali mendatangi manusia. Atau bahasa gaulnya itu ngapelin manusia itu seharinya 70 kali. Kalau dihitung lagi berarti 1 menit per 21 menit malaikat Israil itu mengapeli kita. Nah, Masya Allah, jangan sampai kita harusnya ditakdirkan meninggal saat sholat, tapi karena kita dengar adzan, nunggu dulu lah, nunggu filmnya selesai, akhirnya kita meninggalnya dalam keadaan meninggalkan sholat. Soalnya kalau Allah sudah bilang, hei Israil, cabut nyawa dia, maka langsung dicabut sama Israil. Jangan sampai kita sudah dengar azan, harusnya kalau kita sholat, kita meninggalnya dalam keadaan sholat, tapi karena kita mundur sholat, jadinya kita meninggal dalam keadaan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada kisah singkat nih tentang sholat. Kisah singkat mungkin hanya sangat singkat. Kata-katanya seperti ini. Dia berjanji besok akan sholat, tapi ternyata keesokannya dia sudah disolati. Na'udzubillah. Jangan sampai kita sebagai orang Islam dengan sengaja meninggalkan atau mengulur-ulur sholat. Kita sudah diberikan nikmat sehat, harusnya kita tinggal menjalankan perintahnya saja. Sholat itu sebenarnya tidak mudah, hanya saja setan itu suka menggoda manusia, karena besok di akhirat setan itu berada di neraka paling bawah. Jadinya setan meminta izin kepada Allah untuk menggoda manusia, biar besok manusia yang berada di tingkat paling bawah, terus setan di atasnya. Jangan sampai kita tergolong orang-orang penghuni neraka. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan, yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat. Semoga setelah ini kita semua menjadi orang-orang yang solih dan solihah, calon penghuni surga, calon yang dirindukan, manusia yang dirindukan oleh surga. Kalau yang kemarin mungkin sholatnya masih suka nanti-nanti, sholat subuh harusnya 4:30, kok sholatnya jam 5. Semoga setelah ini kita semua jadi dalam bahasa Jawanya itu sregep, kita semua itu jadi taat dengan sholat itu satset gitu. Jangan terus berpikir kenapa saya kemarin sudah melakukan kesalahan, saya itu nggak berguna. Itu jangan mikir seperti itu. Mustahil Allah menciptakan makhluk dengan sia-sia. Bahkan debu saja itu bisa digunakan untuk tayamum. Masya Allah, apalagi kita sebagai manusia yang diberikan kelebihan akal untuk berpikir, diberikan segalanya. Kita itu termasuk makhluk yang sempurna dari seluruh makhluk ciptaan Allah. Semoga setelah ini kita menjadi orang-orang yang solih dan solihah, senantiasa menjalankan perintahnya Allah dan senantiasa meninggalkan larangan Allah. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.